Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, selamat siang menjelang sore. Salam sehat selalu bagi teman-teman di UPSI ya, UPSI sekarang ya, UBSI ya. Terima kasih nih moderatornya luar biasa, Pak Taufik ya. Udah singkat padat tadi menyampaikan eh, penelitian yang kami lakukan saat ini. Ya, jadi kebetulan temannya Pak Taufik ini ya temannya saya, jadi ya kayak lingkarannya situ-situ aja ya. Pak Rindra itu lulusan IPB juga, Pak Irawan begitu ya. Nah mereka itu juga menjadi motor di masing-masing kampusnya untuk mengajak teman-teman lain juga melakukan penelitian. Nah tadi juga saya garis bawahi ya apa yang disampaikan oleh Pak Taufik bahwa penelitian ini untuk meningkatkan reputasi akademik kita gitu ya. Dan termasuk nanti reputasi institusi. Sudah menjadi suatu apa ya kenyataan atau fakta bahwa perguruan tinggi yang bereputasi ya, ini susah banget ngomongnya. Tidak sore jadi injury time nih ya, habis makan lagi tadi. Nah, yang bereputasi itu tuh pastilah yang penelitiannya bagus. Atau yang penelitiannya bagus itu pasti perguruan tingginya bereputasi. Nah, yang kita cari sebenarnya tidak hanya itu, tapi kampus-kampus yang bereputasi pasti mahasiswanya banyak. Ya, kalaupun ada perguruan tinggi misalnya mahasiswanya banyak, tapi dia tidak bereputasi, itu tidak akan sustain. Ya, jadi di seluruh dunia ini nih, kampus-kampus yang banyak mahasiswanya itu adalah kampus-kampus yang bereputasi. Nah, jadi apalagi kita di swasta, sekarang saya di swasta ya, sama di Unikom ya, sebelumnya saya di UI hampir 30 tahun. Nah, itu terasa sekali bahwa kita kalau nggak ada mahasiswa ya gimana kita untuk bisa sustain. Nah, jadi apa yang dikerjakan sore hari ini, Bapak Ibu sekalian, ini suatu langkah yang benar ya, bagaimana kita mencoba membangun kolaborasi riset internasional. Nah, kemarin acara yang sama sebenarnya kita lakukan di sini ya, jadi maunya rekaman saya jadi ini gitu, karena nggak ingat lagi apa yang persis yang diomongin kemarin gitu, tapi lebih kurang seperti ini kawan-kawan semuanya ya, bahwa walaupun tema kita kolaborasi internasional ini ya, bukan berarti bahwa semuanya kita akan melakukan kolaborasi internasional ya, karena persaingannya ketat, tingkat competitiveness-nya itu tinggi gitu ya. Tapi nah ini nggak akan mungkin ada kolaborasi riset internasional kalau kita tidak melakukan kolaborasi riset nasional. Bahkan juga ya kolaborasi riset lokal. Lokal itu sesama kita. Nah, apa pesannya? Seperti kemarin juga saya sampaikan, kita dalam meneliti ini nanti diharapkan kita membentuk tim ya, kelompok-kelompok. Mudah-mudahan kelompok-kelompok ini yang seminat gitu ya, sehingga kita bisa lebih hidup untuk membangun ya mutu atau budaya penelitian kita yang harapannya nanti suatu ketika bermuara kepada kolaborasi riset internasional ini. Ya, dari pengalaman saya bisa ke kolaborasi riset internasional ini karena tadi di lokal kita udah bagus, naik ke nasional kita bagus, orang melihat kita. Nah, di bidang akademik ini kan gampang, publikasi kita ya terbit di tempat-tempat yang bereputasi atau sangat bereputasi, kita nggak payah lagi mencari mitra di luar negeri. Ya. Alhamdulillah kemarin saya dapat undangan dari UTM ya, UTM itu Universitas Teknologi Malaysia ya. Mereka minta kerjasama. Individu ke saya sebagai wakil rektor Unikom. Suatu mereka kenal saya begitu. Ya mungkin mereka juga kayak melakukan searching gitu ya ke Indonesia, siapa bisa diajak.
Mungkin dia lihat indeks saya agak lumayan, publikasi saya dari tempat-tempat tertentu yang sangat bereputasi gitu. Diundang saya tanggal 10 Oktober dan mau langsung kita mau kerjasama. Ya ditawarkan seperti itu gitu. Ya langsung saya terima aja. Ya, ini Malaysia. Tadi udah disinggung oleh Pak Taufik, sampai saat ini nih kolaborasi riset internasional saya dengan Chiang Mai University di Thailand dan University of Tokyo dan Waseda University di Jepang. Ya, nah itu juga kita bersatu ya karena adanya hasil-hasil karya yang memang mereka butuh mitra begitu ya. Mereka mencari, jadi kita nggak payah mencari, mereka yang mencari kita. Nah itu kira-kira materi yang nanti mau saya sampaikan ya. Karena ini udah sore, saya harapkan nanti mungkin lebih banyak tanya jawab gitu ya Pak Taufik ya. Atau rekaman yang kemarin juga masih bisa dilihat gitu. Jadi tadi Pak Taufik juga udah menyampaikan bahwa kalau reputasi akademik tadi sama-sama kita pegang value-nya gitu ya. Sebenarnya nggak ada masalah dengan melakukan penelitian ini karena saya sarankan tadi misalnya yang udah berpengalaman membangun tim dengan yang kurang berpengalaman atau yang tidak berpengalaman ya sehingga terjadi interaksi yang hidup gitu. Nah setelah ini kenyataannya terbalik. Kita memahami riset ini seperti orang buta melihat gajah gitu ya. Jadi ada yang megang, wah riset itu tuh susah karena besar gitu ya. Riset itu tuh gampang, ujungnya aja kepegang kecil kok gitu ya. Jadi nggak sama persepsi kita. Ya. Nah sebenarnya ekosistem pendidikan di Indonesia ini terutama ekosistem pendidikan tinggi sudah memaksa kita untuk melakukan penelitian kan. Nggak mungkin jafung kita naik kalau sekiranya kita nggak ada komponen penelitiannya. Tapi sebaliknya itu pun menjadi bumerang bagi kita seolah-olah kita mau meneliti hanya untuk mengumpulkan kum. Ya. Tidak ada salahnya, betul ya kita akan dapat kum, tapi harusnya penelitian tadi itu yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi ya, bagaimana reputasi akademik kita meningkat nih. Karena reputasi meningkat, pada saat yang bersamaan kita juga membawa nama institusi meningkat, pada saat yang bersamaan ya Universitas Bina Sarana Informatika ini menjadi top ya, mahasiswanya banyak dan kontribusinya ke bangsa ini akan terasa begitu ya. Dan kita juga pada saat yang bersamaan mengajarkan yang up to date kepada mahasiswa kita karena kita melakukan penelitian. Ya, tuh. Nah, berikutnya ini tadi yang saya bilang bahwa paradigma lama kita itu seperti ini. Kita berorientasi ke kum, ya sekedar pemenuhan tridharma, tidak punya tema dan peta jalan, jalan sendiri-sendiri, silo gitu ya. Targetnya sekedar publikasi. Ya, dan publikasinya pun sekarang sebenarnya sudah semakin ketat. Mesti di tempat yang bereputasi. Kalau nasional mungkin ada Sinta 1, Sinta 2 gitu ya. Sinta 3, kalau nggak masuk di situ kan nggak dihitung ya Pak Taufik ya. Kemudian yang internasional ada Q1, ada Q2 ya dan seterusnya. Nah itu udah bahasa global, sama tuh bahasanya. Sehingga kalau kawan-kawan bisa publikasi di Q1, ya apalagi berimpak faktornya cukup tinggi, itu bukan hanya di lokal nasional direkognisi, tapi juga secara internasional kita direkognisi. Dan otomatis tuh nanti kalau misalnya saya mau cari mitra atau seperti yang saya alamin orang lain mau cari mitra, itu nama kita akan muncul. Dan Indonesia ini masih sangat-sangat menarik untuk diajak bekerja sama. Ya, kemarin saya sudah sampaikan di Indonesia ini paling banyak datanya, paling banyak masalahnya untuk bisa diteliti gitu ya. Saking banyaknya data itu tadi begitu kita butuhkan nggak ada yang bisa kita kumpulkan gitu ya. Nah, makanya saya selalu mendorong kawan-kawan bahwa dalam meneliti, kalau datanya nggak ada, jadikan itu salah satu permasalahan penelitian. Itu udah satu kontribusi. Ya. Bukan inovasi, tapi kontribusinya besar. Kita membangun dataset, atau kita membangun database yang terus-menerus bisa kita tambah, tapi kita mulai dengan hasil penelitian kita. Ya, jadi jangan dikecil artikan kalau kita meneliti, ada masalahnya nggak ada data, ya itu salah satu tantangan yang harus kita selesaikan. Kontribusinya besar di situ.
Nah, kita harapkan semuanya bahwa penelitian ini nih tadi tidak terpecah-pecah. Ya, boleh dikatakan nggak ada masalah yang bisa diselesaikan hanya satu orang. Makanya dari dulu sebenarnya sudah selalu ada istilah-istilahnya lab, riset lab ya. Riset lab apa di UI itu kita ada software engineering, ada human computer interaction ya. Selalu ada. Yang itu juga di tempat lain disebut SIG ya, Special Interest Group. Atau di tempat lain juga ada yang mengatakan pusat-pusat kajian. Nah, ini juga mungkin ya kawan-kawan di sini udah mulai memikirkan pusat-pusat kajian apa yang mau dibuat. Ya kalau sudah ada tinggal kita perkuat, bahkan kita perluas. Upayakan bahwa pusat kajian itu multidisiplin. Dan multidisiplinnya dari tempat kita dulu, ya baru nanti ke tempat yang lain. Nah, sehingga potongan-potongan puzzle begini nih harus kita rekat. Ya, membentuk suatu mozaik yang jelas sebenarnya kita mau meneliti apa. Nah, ini pun sudah ada panduannya. Ya. Secara global, secara internasional, ya beberapa pimpinan negara di dunia ini sudah meratifikasi, mereka pun sepakat untuk menjaga alam semesta ini tetap lestari. Mereka tanda tangan tuh yang namanya SDG ya, Sustainable Development Goals. Ada 17 goals. Nah, waktu itu yang menandatangani presiden kita Pak SBY kalau saya nggak salah. Nah, kalau kawan-kawan mau membangun pusat kajian dan segala macam, ya jangan kemana-mana, ikutin koridor bahasa internasional ini. Ya, misalnya goal nomor ada pengentasan kemiskinan, oke, UMKM bisa kita pakai di sana. Ada mengenai goal misalnya pelestarian lingkungan di atas tanah, ada juga di air gitu ya. Oh ini kita bisa masuk ke dalam masalah-masalah tadi, masalah karbon ya, masalah sampah ya. Nah itulah yang sebenarnya dipakai oleh menteri sekarang, tagline-nya kampus berdampak. Jadi mudah sekali kita untuk memandu diri kita supaya enggak ke sana sini begitu. Ikuti 17 goal SDG ya, pastikan bahwa kita memberikan kontribusi ke dampaknya itu apa. Nah, dampak ini biasanya kita menyelesaikan suatu masalah ya atau beberapa masalah. Nah, jangan berhenti tadi kalau paradigma lama kita berhenti di publikasi sudah. Kita nggak mikirin impact namanya ya. Jadi ada impact. Impact ini nih yang dampak artinya. Ini yang harus kita kejar nih. Siapa yang akan memanfaatkan penelitian kita? Ya. Kalau kita hanya berhenti publikasi, dapat ya nggak ada manfaatnya. Ya. Mungkin manfaatnya untuk diri kita, padahal kita pengen ya supaya dapat pahala, dapat lagi, kita terkenal, bereputasi. Ya pastikan kita penelitian-penelitian kita ini menyelesaikan masalah sehingga ada sekelompok masyarakat, organisasi, dunia usaha, dunia industri, siapapun, pemerintah juga ya. Dan kita ini dia terbantu gitu. Nah, itu yang tidak mudah untuk kita rubah ya, tapi saya yakin dengan seminar seperti ini kita bisa adaptasi ke inovasi. Mungkin belum ke inovasinya, tapi sudah ke sana. Inovasi itu nggak akan tiba. Ada ide dulu, ada aksi dulu, ada kreasi dulu, ya baru ada inovasi. Kreasi aja nggak ada, aksi itu nggak ada berarti diam aja. Jangan-jangan idenya juga nggak ada. Waduh, itu orang yang paling merugi ya. Udah nggak ada, gimana mau aksi, gimana mau berkreasi, bagaimana mungkin sebelum ke inovasi berinvensi, membuat sesuatu, ya berinovasi. Jadi ada urutannya dan itu memerlukan kesabaran yang luar biasa. Ya, makanya kemarin juga saya sampaikan ini Bapak Ibu yang dosen-dosen, kalau nguji mahasiswanya nih gitu ya, janganlah menanya apa ini istilahnya ya, keterbaruan. Ini masih S1 yang ditanya keterbaruan gitu ya. Ada lagi yang nanya itu, saya dengar lihat itu apa inovasi dari skripsinya Anda ini gitu ya. Dosen nih nanya begitu.
Saya cerita pengalaman saya di Amerika itu, 7 profesor saya, senior-senior semua. Pertanyaan pertama waktu saya diuji untuk doktor itu, nggak ada masalah inovasi, nggak ada masalah invensi, nggak ada masalah kontribusi, ya, nggak ada masalah keterbaruan, nggak ada. Yang dia pertanyaan pertama, what is your research problem? Apa masalah penelitiannya kamu? Gitu aja. Ya, tapi rasanya dosen-dosen di tempat lain gitu ya, kalau nggak menanya ya apa keterbaruannya, itu kalau nggak melihat mahasiswanya grogi gitu ya, nggak puas kelihatannya ya. Karena jangan-jangan dulu dia ngambil S2-nya, S3-nya juga susah gitu ya. Ada tuh yang kayak gitu, kayak balas dendam. Ya, mudah-mudahan di sini nggak ada yang seperti itu gitu ya. Di Medan ya, saya cerita juga kemarin ya. Itu istilahnya kalau mahasiswa mau ujian itu namanya meja hijau. Kapan kau mau di meja hijau kan gitu ya. Jadi karena meja hijau kan tempat sidang ya. Jadi mahasiswa ujian skripsi itu namanya sidang kayak kita sidang dihakimi begitu gitu. Udah enggak. Jadi sampai sekarang nancap di kepala saya itu berapa puluh tahun yang lalu. Ya, penguji saya itu naik cuman pertama di sekitar what is your research problem. Nah yang kedua baru how significant your research problem. Seberapa signifikan lah gitu ya. Kira-kira manfaatnya apa sih dengan meneliti ini gitu. Nah ini ya kemarin saya kasih ilustrasi supaya sama gitu ya. Jadi ada di suatu kerajaan nih, ada seorang ahli, ya, ahli memasukkan benang ke dalam lubang jarum. Tidak begini dia lempar aja. Ya, karena dia ahli fisika, kemiringan tertentu, kekuatan tertentu, ya sudut tertentu. 100 kali dia masukin begini, dilempar, masuk tuh benang tadi ke dalam lubang jarum. Dengar oleh raja, dipanggil, disuruh mendemonstrasikan hasil penelitiannya, dikasih uang 100 dinar. Gitu ya. Habis itu rajanya memerintahkan dia dicambuk 100 kali. Bingung dong dia, udah dikasih 100 dinar, kok dicambuk juga 100 kali. Dia bertanya, yang mulia raja, yang terhormat, kenapa saya dicambuk katanya gitu ya. Rajanya bilang, ya gimana saya nggak menyambuk kamu. Kamu mengerjakan sesuatu yang tidak berguna. Waktu kamu habis, orang menonton kamu juga habis, gitu ya. Dan kamu udah merugikan banyak orang, ya kamu anggap kamu itu tuh berkontribusi apa-apa, apa gunanya memasukkan benang ke lubang jarum. Ini ilustrasi ini diilustrasikan oleh mantan Menteri Pendidikan kita ya Pak Muhammad Nuh. Saya kena benar di situ. Saya bawa ke dalam riset, banyak riset-riset kita ini ya seperti orang masukkan benang ke dalam lubang jarum. Nggak ada gunanya. Ya, nggak ada gunanya. Dapat kumnya aja. Coba. Apa yang rugi? Mungkin kum kita bisa dapatkan. Tapi waktu kita habis, orang yang membiayain kita juga uangnya itu tuh nggak kembali dalam bentuk apa-apa begitu ya. Banyaklah kerugiannya tadi. Nah ini paradigma seperti ini mesti kita rubah. Nah ini pastikan apa yang kita kerjakan hari ini kita bangun pelan-pelan. Ya, itulah gunanya peta jalan. Jadi tidak zigzag, tidak ad hoc. Hari ini meneliti ini, besok meneliti itu gitu ya. Banyak tuh orang yang menelitinya macam-macam gitu. Kadang waktu dia mau mengajukan ke guru besarnya bingung nih yang menilai. Ini dia mau dikasih guru besar apa nih gitu ya. Ya. Kecuali di zaman saya waktu itu karena hampir semua bidang harus kita miliki gitu ya. Jadi saya banyak penelitian saya walaupun tadi disebutkan saya penelitian saya itu mengenai text processing sebenarnya. Information retrieval system. Ya. Tapi saya penelitian saya sekarang ada AI-nya, penelitian kemarin saya ada mengenai human computer interaction-nya, ya macam-macam. Nah, kesininya makin banyak ahli-ahlinya, kita udah semakin spesifik, tapi tidak bisa bekerja sendiri, harus kerjasama. Nah, pastikanlah kita ya meneliti itu tuh ada dampaknya. Tanya, ini apa? Masalah apa sih yang saya selesaikan begitu ya? Signifikan nggak ini, bermanfaat nggak ini? Gitu. Harus ada dialog batin di situ. Gitu ya. Karena dengan demikianlah reputasi tadi bisa kita bangun. Oke? Nah, riset itu pun juga lama-kelamaan itu berevolusi. Ya. Sekarang ini nih ya hampir tidak ada penelitian
yang bereputasi tadi kalau tidak melakukan pendekatan dengan big data ini. Big data ini bahan bakar artificial intelligence. Ya. Dan yang lebih penting lagi kita pahami di sini, big data maupun artificial intelligence ini bukan milik bidang ilmu komputer saja. Ya, hampir semua bidang, ya, hampir semua bidang sekarang ini nih boleh dikatakan tidak bisa lepas dari data yang besar dan pengenaan artificial intelligence. Nah, ada di dalam slide saya, nanti mungkin ditajam saya akan tunjukkan. Tidak semua orang bisa membangun sistem berbasis artificial intelligence, kecuali orang yang bidangnya komputer. Tapi sebaliknya, yang bukan komputer, dia bisa mengerjakan sesuatu dengan menggunakan tool atau AI based ya sistem di bidangnya masing-masing. Ada yang protes nih. Udah pada tidur ya kali ya. Saya sendiri juga kaget. Oke, jadi itu trennya. Nah, kenapa saya sampaikan tren tadi? Karena dengan mengetahui tren ini, Bapak Ibu pun mudah nanti masuk ke dalam kancah mau unggul di lokalnya, di nasionalnya maupun di internasionalnya. Jangan buru-buru di lokal aja nyaris tidak terdengar ya, mau langsung targetkan ke internasional, jangan. Ya, apalagi yang masih muda-muda begini. Saya punya teman juga itu ya, anak ya kenalan lah gitu, tapi dia jauh lebih muda dari saya. Kerjanya ngomel aja. Ya, karena setiap kali papernya disubmit ke Q1 gitu ditolak. Dan dia menyalahkan yang menolak gitu. Ah, ini reviewernya nggak ngerti gitu ya. Saya bilang, kamu udah berapa banyak? Saya tanya waktu itu ini, high index kamu berapa? Saya bilang. Malu-malu deh ya, masih di bawah 5 katanya gitu. Oke, publikasi kamu di mana yang paling tinggi saat ini nih? Sinta 3 katanya. Lah, ngapain kamu lompat langsung mau Q1? Saya bilang. Ya. Dan dia bawa nama dia sendiri lagi, nggak bawa tim begitu gitu ya. Udah, mungkin yang mereviewer itu, dia lihat ini misalnya Taufik gitu ya, dia Google gitu kan, dia lihat high indexnya kecil gitu, nggak dia baca nih papernya, dia tolakannya. Pasti dia buat komentar yang umumnya metodologi is not sufficient gitu ya, data not supporting their conclusion, udah kayak gitu. That's the fact. Jadi bangunlah track record tadi, bangunlah tim tadi gitu ya, dan buat peta jalan ya. Targetkan, mungkin paduannya ini yang masih AA targetkan 2-3 tahun lagi lektor ya, yang lektor 2-3 tahun lagi lektor kepala ya, kemudian yang lektor kepala ya 3-4 tahun lagi guru besar. Buat target-target seperti itu yang secara proporsional pun waktu dari AA ke lektor kan nggak mencari Q1 gitu ya Pak Taufik ya. Ya. Nah, bangun aja dulu situ. Jangan nih masih AA udah targetnya mau Q1, jangan ya. Jarang orang bisa langsung lompat kayak gitu ya. Nah, jadi big data ini ya Bapak Ibu sekalian, ini merubah paradigma kita mengenai data. Ya, selama ini yang kebayang oleh kita dan yang kita ajarkan data itu tuh apa? Angka-angka ya. Tinggi badan, berat badan, umur, segala macam, angka-angka. Sekarang ini, data itu, mungkin saya gambarkan di sini, ya mana? Ini. Data itu bisa berupa image, bisa berupa teks, bisa berupa suara saya ini, audio, bisa berupa video, bisa berupa number ini yang biasanya kita dengar ya. Nah semuanya ini nih, menariknya di paradigma baru ini, bisa kita olah dalam satu tabel. Ya, kalau dulu, wah satuannya kan berbeda-beda. Nah sekarang kita satukan semua satuannya. Nah itulah dia tadi menghilangkan satuan itu kita rubah dia menjadi data kategori. Ini kunci nih. Ya, ini ibaratnya nih saya kasih kunci yang membuka ke internasional ini. Ya. Kenapa? Data-data di Indonesia ini sangat unik dan bervariasi. Nggak ada tuh yang namanya UMKM. Sebanyak di Indonesia ini ada 67 juta UMKM di Indonesia ini. 67 juta terdaftar itu di kementerian, yang kemarin menterinya baru diganti kalau nggak salah itu ya. Iya.
Ada tuh. Ya. Dan 67 juta itu yang lebih menarik lagi, menyerap 97% tenaga kerja kita di Indonesia ini. Jadi yang kerja di oligarki, kerja di BUMN, kerja di pemerintah, itu cuma 3%. Jadi Bapak Ibu juga ya harus menyampaikan kepada mahasiswanya, kalau lulus nih peluang terbesar untuk bekerja bukan menjadi pegawai negeri, ya bukan bekerja di bank BCA atau apa begitu ya, tapi menjadi pengusaha sebagai tadi small medium enterprise UMKM. Ya, tidak jual goreng pisang, tapi kita bisa menjadi perantara untuk orang menjual goreng pisang. Kayak begitu ceritanya ya di era sekarang ini. Nah, barulah data tadi kita satukan semuanya, kita olah dengan data science. Nah, di sini ada data model kayak regresi begitu ya, data analitik ya, kita tahu bentuk pola-pola segala macam ya. Data interpretasi, apa itu artinya nilai tengah, nilai terkecil, nilai besar, standar deviasi. Yang biasa kita kerjakan seperti itu ya. Nah kalau sekarang pola, ya gambar, grafik, macam-macam begitu tuh artinya apa begitu. Dan semuanya itu ada artinya. Oke. Nah itulah yang menjadi bahan baku kita ke artificial intelligence. Ya, artificial intelligence ini ada dua. Ya, ini interpretasi saya ya, dan saya kira kemarin juga udah banyak yang ini, supaya kita nggak ragu-ragu, satu keluarannya itu robot, humanoid istilahnya, yang kedua aplikasi. Nah, khusus di aplikasi ini pun juga, jangan coba-coba kita sebagai AI workernya, bukan saya melarang ya, tapi saya ingatkan aja karena frustasi nanti, ada namanya aplikasi yang sudah universal, komersial, bagus, canggih. Jangan coba-coba mengalahkan itu. Google, ya. Jangankan kita yang mau mulai ya, Google itu sudah menghabisi banyak mesin pencari. Apa mesin pencari selain Google yang Bapak Ibu kenal sebelumnya? Oke, Yahoo, hilang kan? Infoseek, hilang. Ya. Habis tuh semuanya dibuatnya. Nah begitu juga untuk AI, ada Gemini, ada ChatGPT. Ya. Nah ini kalau saya menamakan aplikasi yang sifatnya universal. Lalu apa yang tersedia lagi untuk kita? Nah tadi orang ya kalau mau mencari makanan khas di suatu kota yang baru dia temui, ya dia tanya tuh aplikasi kita, makanan khas Samarinda misalnya, itu nggak ada di ChatGPT. Ya, tempat makan yang enak misalnya, atau kita bisa membangun sistem supply chain makanan tertentu, nggak ada tuh di ChatGPT. Kalau ditanya supply chain secara umum, ChatGPT lebih jago. Tapi kalau kita misalnya, ya tempe mendoan, kita tadi makan tempe mendoan ya, coba supply chain tempe mendoan, nggak ada itu. Tapi diperlukan nggak itu sistemnya? Sangat diperlukan. Karena di situ ada minyak yang diperlukan, ada tempe yang diperlukan, ada tepung ya segala macam. Kita nggak mau salah satu komponennya itu kelebihan maupun kekurangan. Ya. Nah, di sebelah kanannya ini itulah nanti bentuk-bentuk pekerjaan yang orang memerlukan sistem berbasis AI. Sementara kita yang orang komputer membangun sistem ini. Jadi kalau teman-teman nih yang latar belakangnya Infocom, fokusnya itu di sini, ya. Tapi sebaliknya harus bekerja sama orang di luar ini. Ada gambar saya nanti saya tunjukin. Misalnya apa? Tenaga medis. Tenaga medis kalau nggak ada sistem yang berbasis AI membantu dia membuat keputusan, lama-lama juga seringkali keputusan tenaga medis itu tidak pas. Ada orang pusing-pusing gitu, oh ada kira nih apa tekanan darahnya tinggi gitu ya, kasih obat penurun tekanan darah, padahal dia pusing-pusing karena kurang tidur. Ya, obatnya kalau kurang tidur apa? Udah tidur aja gitu ya. Jadi kayak begitu ininya. Nah, AI sistem kalau kita bangun itu apa kalau dulu istilahnya apa sistem pengambil pendukung SPK ya. Nah, ya DSS, Decision Support System.
Karena kalau itu dibangun dengan data yang besar, lebih canggih dia. Beda orang yang tensinya naik dengan orang yang kurang tidur, tapi gejalanya sama gitu ya, pusing kepalanya. Gitu. Nah itu yang masih berpeluang besar di Indonesia ini nih. Ya. Dan sekali lagi untuk riset yang kelas internasional tadi, ya kolaborasi riset internasional kita, orang akan berbondong-bondong mencari kita kalau ada sistem yang bisa mendeteksi hal-hal yang tadi gejalanya sama, tapi penyebabnya berbeda-beda. Nah ini nih kalau dia dihandalkan hanya untuk atau dikerjakan oleh manusia, risikonya besar. Salah obat nanti tensinya makin tinggi malah kayak gitu ya, kolaps ya, pecah pembuluh darahnya gitu ya. Orang akan banyak mencari kita di situ. Nah itu tadi gunanya. Sementara kita orang komputer kalau membangun sistem begini, nggak ada mitra kita yang menggunakan, untuk apa? Ya. Nah sebaliknya ada mitra kita di sini, dia sebenarnya memerlukan suatu sistem tapi nggak tahu dia kemana. Nah ini yang kita coba sambut gitu ya. Nah ini yang saya bilang tadi, bangun tim ya yang menggambarkan semuanya. Nih yang saya bilang tadi ya, lebih spesifik lagi, ini tadi artificial intelligence worker atau orang computer science worker ya, atau infocom worker. Sini nih dia jago nih big data, jago data science, jago artificial intelligence. Tapi di sini ada sekelompok masyarakat, dunia usaha, dunia industri, pemerintah yang dia itu bekerja karena ada AI gitu loh. AI enabled worker bahasa Inggrisnya. Nah, bangunlah tim yang spesifik ini ya, menyangkut kedua aspek ini, tapi kalau bisa arahkan ke 17 goal tadi ya. Pilih salah satu. Bahkan di dalam salah satu goal itu tuh ada indikator, sub-indikator yang lebih spesifik lagi gitu ya. Ya, supaya kita tahu arahnya. Nah, dari sini saya kasih contoh. Nah, ini dia, ini ya. Ini risetnya saya. Ya, risetnya saya di mana saya sebagai AI worker nih. Ya. Berubah paradigma lama ke yang baru, di mana sumber data kita di sini nih tidak hanya satu lagi, banyak sumber datanya. Kemudian tipe datanya pun macam-macam, ada yang numerik, ada yang alfanumerik, ada yang gambar ronsen gitu ya, macam-macam. Kumpulin, ini nggak usah dibaca, lihat aja polanya gitu ya. Baru kita lakukan data pre-processing, mulai kita olah, ya kita olah dengan berbagai macam komputasi, ada principal component analysis, ada k-means, ada regresi, ada macam-macam algoritma. Dan di sini pun juga ya, jangan berusaha atau memfokuskan diri mau membuat algoritma baru ya. Membuat algoritma itu tuh hampir semua yang kita inginkan algoritmanya sudah ada. Dulu bedanya kita mesti coding, sekarang ini sudah codingnya sangat less, sangat sedikit. 2-3 baris selesai. Ya, jadi Bapak Ibu yang sudah nggak suka programming, ya sekarang ini nih udah nggak ada masalah. Asalkan masih mau di kotak-katik, tanya Python, tanya ChatGPT ya, dan segala macam, dapatlah hasilnya. Ini kebetulan kasusnya tuberkulosis, penyebaran penyakit tuberkulosis di Kota Semarang. Ya, Bapak Ibu ini lihat peta, ini peta Kota Semarang. Unit terkecilnya itu kelurahan. Jadi batas-batas ini kelurahan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini warna-warni di kelurahan itu tidak sama. Apa ya kontribusi saya tadi? Ya. Tidak keterbaruan, kontribusinya aja untuk memecahkan masalah. Selama ini tenaga medis, ya, birokrasi yang terkait dengan penyakit menular segala macam, itu menganggap tuberkulosis itu di Kota Semarang sama dari satu kelurahan ke kelurahan yang lain. Kalau dianggap sama, pastilah perlakuannya sama, obatnya sama, jumlah tenaga medisnya sama, ya alat-alat rumah sakitnya sama semua. Padahal ya
satu sama lain itu berbeda-beda. Yang pekat ini parah nih. Tapi sebaliknya yang agak putih ini ringan. Masa sama-sama kita bangun klinik di situ? Dan sebelumnya nggak ada informasi mengenai itu. Jadi waktu kita dapatkan klaster dari penyakit tuberkulosis ini, kita petakan dia kembali ke dalam kota Semarang itu, ya, di dalam kota Semarang itu, ini tenaga medis terbantu dan dinas kesehatan juga terbantu. Kenapa? Perencanaannya udah berubah. Kalau dulu misalnya katakanlah ada satu obat mesti 10 dus yang mesti dikirim, digunakan untuk daerah yang terpapar sangat berat. Ya, ternyata setiap tahun terpaksa dihabis-habisin, dibuang-buangin supaya dianggap nanti kita malah apa istilahnya itu mubazir. Ya, bukannya berkurang jumlah penderita tuberkulosisnya, tiap tahun malah bertambah. Tiap tahun bertambah. Nah, dengan adanya sistem ini Bapak Ibu, datanya macam-macam, ya ternyata terbukti bahwa kalau di suatu daerah yang terpaparnya parah begini, itu sudah harus disediakan alat-alat untuk rehabilitasi. Ya, ruangannya mesti gimana, maskernya mesti gimana. Tapi sebaliknya, daerah yang belum terpapar atau baru terpapar sedikit begini, belum signifikan, yang perlu itu tuh program preventifnya, pencegahannya, bukan pengobatannya. Ya. Nah, disusun perencanaannya yang lebih tepat sasaran. Nah, dalam papernya nih namanya, nah inilah data driven decision making gitu ya. Q1 Bapak Ibu. Data driven planning formulation, data driven ya resources allocation. Ya, case study Semarang itu Q1 semua. Ya, karena kasus seperti ini tidak ada di Amerika, tidak ada di Eropa. Algoritmanya sama, dia pakai algoritma naive Bayes, kita pakai algoritma naive Bayes. Dia pakai regresi, kita pakai regresi. Bukan suatu inovasi, ada regresi baru, ya atau algoritma baru yang mesti saya bangun, enggak. Pusing saya, matematik saya juga pas-pasan. Ya. Tapi ada masalah besar ya, yang teratasi dengan sistem ini. Satu, coba bayangkan dulu resources yang dialokasikan hanya untuk satu penyakit, mubazirnya itu luar biasa, malah penderitanya tidak berkurang, malah bertambah. Sekarang lebih tepat sasaran. Kedua, perencanaan ke depan. Kita tahu tenaga medis, tenaga kesehatan berapa orang yang mesti kita alokasikan dan kemana, tepat sasaran lagi. Ya. Nah, jadi sistem ini tinggal kita replikasi aja ke tempat-tempat yang lain. Ya. Jadi, nah ini dia tadi tenaga medis, dinas kesehatan pakai data yang sama nih. Judul kita itu adalah Semarang Toward Zero Tuberculosis. Nah, udah pakai data kita begini dia. Ya. Ini yang saya bilang tadi berdampak, bermanfaat. Ada masalah yang kita selesaikan, masalahnya sederhana aja, satu baris saja. Selama ini penanganan tuberkulosis dianggap ya seragam. Ya, padahal kenyataannya ya tingkat keterpaparannya itu berbeda-beda dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Udah selesai problem statementnya, satu aja. Nah, kumpuli datanya, tunjukkan betul. Dari mana saya tahu bahwa yang keterpaparan ini mesti melakukan apa? Saya undanglah pakarnya. Lakukan focus group discussion. Dia tahu, oh kok ibarat kanker ya, stadium 4. Ini mesti penanganannya seperti ini. Stadium 3, bukan kita orang IT ya. Nah makanya kita bekerja sama yang tadi pengguna sistem yang berbasis IT. Kita membuat sistem berbasis IT, nanti ada pengguna ya sistem berbasis IT. Satu membuat, satu pengguna, kerja sama kita. Nah Indonesia kaya nih, bayangkan Bapak Ibu, sekarang ini nih dengan SDG, dengan program strategisnya Pak Prabowo yang 8 itu,
apa? Masalah ketahanan pangan. Nah ini tadi ya Pak Taufik bilang ya riset saya itu tuh ada dua sasarannya. Satu ketahanan pangan, satu mengenai karbon. Dekarbonisasi, mengurangi karbon yang merusak alam semesta ini, merusak atmosfer. Ya. Mudah, bayangin Udinus itu nggak dapat peringkat dunia ya. Dengan mudahnya saya mendapatkan mitra orang yang mencari ya. Pak Rindra tahu tuh ya. University of Tokyo itu tuh peringkat 21 dunia. Dan kami pernah diundang oleh NUS yang peringkat 10 dunia untuk kerjasama riset. Sayanya yang kewalahan. Kenapa? Anggota saya nggak ada. Ya, ini kawan-kawan ini banyak nih ya. Kalau sebanyak ini waktu saya di Semarang enak. Karena setiap kali teman saya ajak, nggak kita tuh udah berada di comfort zone namanya gitu ya. Udah malas tuh ini. Wah nggak berani saya ngambil tawaran dari NUS tetangga. Tapi juga saya nggak begitu tertarik untuk kerjasama dengan Singapura gitu ya. Karena tetangga kita kecil gitu. Tapi kan kalau Jepang itu kan luar biasa. Tapi ya, National University of Singapore itu peringkat 10 dunia. Lebih tinggi dia dari Tokyo. Nah, Bapak Ibu, ya satu lagi yang namanya riset kolaborasi internasional ini, kolaborasi riset internasional ini, pastikan apa yang kita kerjakan itu terstruktur ya. Ini namanya metodologi. Boleh Bapak Ibu nanti merubah metodologinya, tapi pastikan ya metodologinya itu benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan untuk setiap langkah yang kita lakukan. Sehingga manakala kenapa hasilnya begitu, kita kembali lagi kepada bagaimana kita melakukannya. Nah yang kedua Bapak Ibu, dalam meneliti kalau hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, ya ini rubah paradigmanya, bukan berarti penelitian kita gagal. Justru mungkin di situ ada suatu keterbaruan gitu loh. Nggak nyangka kita. Ya. Contoh, nah ini yang di jurnal saya yang paling banyak di download orang nih ya. Kalau Bapak Ibu tertarik tuh itu free ya, tapi di tempat yang sangat bereputasi. Judulnya itu tuh Everything is Data. Ketik aja nama saya, Everything is Data, Zainal Hasibuan, dapat tuh download. Nah, apa temuan kami di dalam paper itu? Ternyata ya karena objeknya itu tuh adalah mahasiswa yang ada di Indonesia di Pendidik, ya ternyata yang harusnya dikasih beasiswa itu tuh ya bukan orang yang pinter. Kan kita selalu tuh orang pinter dikasih beasiswa ya. Ternyata yang signifikan itu tuh orang yang bodoh dikasih beasiswa bisa jadi pinter. Nah itu terlihat di dalam sistem kita. Ini juga kita kasih masukan ke Dikti, jangan lagi ngasih beasiswa itu hanya kepada orang pinter. Mungkin dia bodoh bukan karena dia bodoh, dia mesti kerja sampingan segala macam. Begitu dikasih beasiswa dia nggak kerja, dia bisa konsentrasi belajar, jadi pinter dia. Ada tuh di dalam sistem kita, ya radarnya seperti itu. Kita amati progres mahasiswa dari semester 1, semester 2, semester 3, ya permasalahan yang kami ajukan itu sederhana aja. Satu kalimat aja. Ya, seringkali mahasiswa dia setelah drop out baru kita sadar ya nggak bisa berbuat apa-apa karena udah drop out dia. Padahal menjelang dia drop out itu kita udah bisa deteksi nih kalau dibiarin dia drop out. Nah, itulah sistem yang kami buat. Jadi setiap semester itu ada grafiknya multidimensi AI base, ya, sehingga kalau si mahasiswa itu IPK-nya lama-lama menurun, sebelum menurun dia itu di bawah 2,0, kita udah bisa intervensi. Jadi kita selamatkan anak bangsa itu, ya kalau dari data statistiknya itu luar biasa ya, ada 3% jumlah mahasiswa kita ini yang drop out atau tidak melanjutkan. Ya, nah itu bisa kita deteksi sebelum kejadiannya. Nah, ada lagi ya dampaknya ya, seperti itu ya. Berapa banyak anak bangsa yang tertolong kalau itu diterapkan. Nah kita udah mau menerapkan tuh di Dikti, cuman ini biasalah ganti rejim, ganti lagi kebijakan dan sebagainya. Jadi tadinya itu mahasiswa-mahasiswa ada kriterianya, tapi IPK-nya rendah, wajib dia kita kasih beasiswa. Nah, oke. Jadi metodologi itu sangat penting.
Nah, ini tadi yang saya bilang juga, ya, data science, big data, sampai kepada kecerdasan artifisial ini, itu semuanya satu jalur. Ya. Jadi nggak usah kita ragukan lagi, dan itu semuanya ya bisa dikerjakan. Nah, ini proyek saya yang satu lagi mengenai UMKM ya. Ini 2017 nih saya kerjakan. Ya, yang karena salah satu interest saya itu di UMKM, di mana ya kita ekstrak karakteristik UMKM ini, kita dapatkan klasternya seperti ini. Ya. Apa artinya? Kita tahu kalau mau menolong UMKM, apapun itu sektornya, aspek apa yang mesti kita berikan. Misalnya gini, ini yang warna hijau, wah dia udah bagus communication-nya, jago dia. Ya, tapi kalau kita kasih bantuan dia untuk bagaimana memarketkan produk-produknya, udah percuma karena dia udah tinggi nih. Tapi sebaliknya di sini dia, komponen ini Integrated Enterprise Management, yang menangani keuangannya siapa, yang menangani SDM-nya siapa, yang menangani production-nya siapa, kacau balau nih dia di sini nih, rendah nih. Ya. Dan akibat ini secara total performance UMKM-nya rendah. Nah, ini salah satu contoh tadi artificial intelligence, dia bisa personalisasi, yang mahasiswa tadi juga dia personalisasi, ya. Jadi enggak kita generalisasi, sehingga setiap UMKM, setiap mahasiswa kita tahu treatment apa yang mesti dilakukan, dibantu oleh sistem. Nah, ini sistem yang kedua yang saya buat 2017 ini. Nah, ini juga ada tampil. Nah, yang terakhir, ya ini yang TBC tadi, terakhir ya. Lihat datanya yang saya ambil itu ada data Dukcapil, data BMKG, data Dinkes, data survei primer ya. Nah, kerja kerasnya di pengumpulan data. Nggak ada tuh data yang tersedia langsung seperti ini. Tapi begitu kita jadi big data set ini, udah satu kontribusi. Ya, tinggal updating aja setiap saat kita mengumpulkan datanya secara reguler. Nah dari sini kita olah, kita reduce dimensinya pakai teknik metode segala macam. Dulu saya mesti memprogram berhalaman-berhalaman, sekarang ini pakai aja tool yang ada. Ya nanti saya tunjukin tool-tool yang mesti Bapak Ibu kuasai gitu ya. Supaya sama dengan yang kemarin. Ya, kita lihat sketcher diagramnya. Wah ternyata subhanallah sebelum kita klaster-klasterkan, hasil komputasi kita udah ada nih, kurang-kurangnya berapa klaster nih. Ada yang warna kuning, ada yang hijau, ada yang biru pekat, segala macam. Itu udah menunjukkan ini orang data sekelompok yang kita kumpulkan itu nggak satu dia, macam-macam. Ya, kemudian kita kenakan algoritma yang lebih canggih lagi, ya kita dapatkan petanya tadi seperti yang saya tunjukkan, ini di Kota Semarang, ya. Sehingga dengan data-data seperti ini, stakeholder ya, baik yang membuat maupun pengguna itu tahu dia mesti merumuskan program apa untuk intervensi. Ya, ini masih baru, ya terakhir saya 3 tahun yang lalu di Semarang. Bahkan, ya intervensinya pun terekam dengan baik. Kita tuh mesti ngapain? Misalnya di daerah yang terpapar ini, kita tahu rumah sakit cuma satu gitu ya. Kemudian puskesmas cuma 2. Nah dari sini dengan jumlah masyarakat yang terpapar, bukan orang IT yang tahu, tanyalah tenaga medis. Kalau yang terpapar 1000 dalam satu kelurahan, kemudian rumah sakitnya cuma 1, puskesmasnya cuma 2, tertangani nggak masalah itu? Buatlah perencanaan untuk memecahkan masalah itu gitu ya. Mudah sekali. Ya. Nah, siapa yang mengomongkan itu? Tenaga medis. Kita FGD nih. Jadi kalau ada klaster 1 seperti tadi mesti ngapain? Mesti ngapain? Nah, itu dijadikan ada yang buat perencanaan, ada yang membuat tindakan-tindakan yang tepat sasaran dan sebagainya ya. Yang kita sebut dengan prediksi dan preskripsi. Ya. Jadi itu yang terakhir lagi sebenarnya mengenai karbon tadi ya, tapi masih ongoing. Nanti mana yang minat nanti saya akan sampaikan. Nah ini Bapak Ibu, semuanya dulu kalau mengerjakan ini kita bilang wah komputer kita nggak kuat, oh kita nggak punya computing power segala macam, itu nggak ada masalah sekarang. Ya, oh saya nggak bisa programming. Sekarang ini semuanya main tools. Ya,
Nggak haram itu hukumnya ya menggunakan tools ya. Saya ini presentasi ini menggunakan tool ya. Jadi pilih Bapak Ibu dari sekian banyak tools ini untuk mengolah data itu apa aplikasinya. Dan ini open source semuanya. Ini juga luar biasa ya, gratis. Nah, untuk artificial intelligence tinggal pilih juga mana yang mau dipakai di sini. Saya sering ya pakai scikit-learn ini. Ya, ada yang suka pakai TensorFlow, oke. Nggak usah dipelajari semuanya. Pilih aja satu, pelajari, ya tunjuk siapa yang bertanggung jawab untuk ngoprek-ngoprek ini, mainkan dengan data-data, ya boleh untuk latihan itu pakai data-data publik, tapi data-data publik itu kan datanya dari Amerika, dari India, dari mana-mana ya, bukan konteks Indonesia. Jangan buat paper seolah-olah itu Indonesia begitu ya, padahal datanya dari data publik. Ya itu pembohongan publik namanya. Ya. Tapi untuk menguji tools ini, algoritma yang kita pakai, silahkan pakai yang sudah ada, gitu ya. Nah ini banyak sekali, ya saya tinggal suruh teman per sore ini aja ya, itu saya sudah mengerahkan 2 kelompok untuk menggunakan tool ini, karena sebentar lagi kami mesti melaporkan kemajuan penelitian BIMA gitu ya. Saya megang 2, ya, jadi luar biasa. Ya. Kalau saya sendiri yang mengerjakan buat apa? Udah tua begini, saya nggak regenerasi. Saya paksa timnya saya, kamu kerjakan ini. Wah Prof saya nggak bisa, coba aja dulu. Saya nggak punya laptop yang besar, coba aja install di laptop kamu yang butut itu, saya bilang gitu. Kaget sendiri deh, wah ternyata bisa. Ya, jadi nggak ada alasan mengenai teknologi. Kita mau space yang besar, tinggal kita pindahkan aja ke cloud gitu ya. Sewa di cloud. Mungkin ada cloud yang itu ya, Google Colabs kan itu ada yang free ya. Nah, ini juga algoritma. Jangan berangan-angan atau mengklaim akan ada algoritma baru yang diciptakan. Aduh, enggak lah ya. Sudah berapa puluh tahun belajar matematik, statistik itu ya. Pakai yang sudah ada aja. Tapi jangan membanding-bandingkan satu algoritma dengan algoritma yang lain. Salah lagi. Yang Bapak Ibu harus lakukan dengan algoritma yang ada ini, masalah apa yang terselesaikan. Bukan membandingkan algoritma regresi lebih bagus daripada algoritma random forest. Akurasinya yang di sini ini 90%, di sini cuma 80%. No. Karena bedanya akurasi tadi bukan karena algoritmanya, tapi karena nature dari datanya. Ya. Saya kasih contoh nih. Mungkin Bapak Ibu yang sederhana aja. Untuk nilai tengah, kalau ada sederetan angka nih, untuk mengukur nilai tengah kita pakai metode apa? Oke, means, median, mode, 3 kan? Fungsinya sama nggak ini? Mencari nilai tengah kan? Kenapa ada 3? Kenapa nggak 1 aja? Tergantung datanya kan? Kalau datanya begini, mean. Ya, kalau datanya rata begini nih, median. Kalau datanya begini-begini, mode, ya kan? Begitu juga dengan algoritma ini. Kenapa misalnya regresi lebih canggih daripada misalnya random forest? Karena data sketcher diagram kita yang tadi saya tunjukkan yang ada awan-awannya tadi ya, ada kelompok-kelompok. Dia kelihatan sketcher diagram itu lurus ke sana. Tapi kalau dia bertingkat-tingkat begini, random forest yang cocok. Ya, sederhana kan? Sederhana, kelasnya Q1 Bapak Ibu. Kalau mengerti ya maknanya tadi gitu. Tapi kebanyakan kita bandingin ya regresi versus random forest versus naive Bayes. Kita bilang ketepatan ini datanya sama nih, kita bilang regresi yang lebih tinggi. Itu bukan karena regresinya lebih bagus. Tapi karena apa? Datanya itu tuh menyebar seperti regresi gitu. Ya. Nah, ya kalau Bapak Ibu punya proyek riset seperti itu, yakinlah yang namanya kolaborasi riset internasional tadi gampang. Ya, di paper-paper Q1 itu mereka tuh udah lihat, wah ini ngerti ini, sederhana tapi dalam gitu. Ya. Nah itu yang harusnya kita ajarkan ke mahasiswa kita. Ya. Oke, ini misalnya, kalau
sketcher diagramnya datanya seperti ini, jangan kenakan lagi random forest, jangan kenakan lagi naive bias. Ya. Oke, tapi kalau datanya seperti ini, jangan pakai linear regresi, pakai logistik regresi. Nah, coba kalau sekiranya datanya seperti ini nih, dibandingkan satu pakai logistik regression, satu pakai linear regression, mana performanya yang lebih baik? Ya logistik ya. Tapi Bapak Ibu, nanti ada Sinta 2, Sinta 1 yang menerima papernya seperti ini, jangan KR dulu, gak apa-apa lah untuk pembunuhan BKD, oke ya. Gak apa-apa, gak ada salahnya, saya halalkan yang begitu-gitu. Tapi untuk ilmu jangan. Ya, cuma misalnya ada data seperti ini. Ya. Kita mau misahkan antara yang warna biru dengan warna merah. Ya. Linear discriminant analisis. Jangan pakai yang polinomial. Yang begini-begini gitu ya. Nggak kena dia. Ya. Ini lagi. Bapak Ibu, ya banyak yang, waduh saya nggak ngerti matematik segala macam. Betul. Ya. Sekarang kita pakai reverse engineering aja. Kita mau pakai naive bias, pakai aja algoritma yang sudah ada, tanya ke scikit-learn atau TensorFlow, nanti belakangan baru tanya orang matematik, ini engine-nya seperti apa sih gitu ya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu udah malas belajar matematik atau latar belakangnya yang bukan matematik, nggak usah payah-payah mengingat ini nih ya. Ini sederhana ini. Kalau di dalam perhitungan, X ini ada indeksnya I, X1, X2, X3 dan sebagainya. Ngeri. Ya. Nah itu yang dipakai algoritma untuk main catur, ya untuk prediksi saham, macam-macam. Jadi banyak sekali, ini semuanya udah disediakan Bapak Ibu, ya tinggal pakai. Ya, jadi kalau saya rangkum nih permasalahan kita, mungkin saya tunjukkan satu lagi deh ya, yang sedang saya kerjakan ini terakhir itu mengenai ini, ya, ini deteksi. Ya. Ini sepintas kan orangnya berbeda ini ya. Ya. Padahal setelah saya grid, jadi kalau mau, saya kebetulan by the way, ini kemarin saya ceritakan ya mau ditangkap deh. Ya saya diundang untuk melihat ijazahnya Pak Jokowi asli atau palsu gitu kan. Saya bilang nggak mau saya bilang gampang banget itu kalau memang mau banyak orang yang ahli. Atau akhirnya mengarah si A, si B, si C yang mengatakan palsu-palsu ini ahli nggak? Tinggal Google aja. Kelihatan kok biodata mereka itu tuh ahli apa enggak gitu ya. Ngapain mesti saya yang mengatakan mereka ahli apa tidak. Itu jelas sekali. Kalau saya mengatakan kan nilai politiknya tinggi tuh gitu ya. Betul Pak. Jadi saya bilang juga, nggak usah diperdebatkan. Kalau memang serius mau menyelesaikan masalah itu, gampang. Tinggal kita grid seperti gini aja. Ya, Bapak Ibu yang mengajar image processing, ya kita pakai yang basic dimension saja, namanya 3 dimensi ya, RGB ya, red, green, blue. Setiap itu distribusinya 0 sampai 255. Oke, 3 dimensi aja dulu. Olah tuh setiap grid itu, ketahuan asli apa tidak. Karena pantulan reflektannya pasti berbeda-beda. Angkanya 0 sampai 255 itu beda-beda. Tinggal ada pembanding, kan ada yang lulus tahun itu juga, kan? Lulus tahun berapa kawan tuh? 85 apa 2005? 85 ya. Kan dia nggak sendiri lulus itu kan. Bandingkan aja satu yang ini, satu yang dia punya begitu. Walaupun sama seperti tadi, ataupun tidak sama, ya dengan mudah. Ya, enggak perlu teknologi canggih-canggih gitu ya. Yang menelpon saya bilang kayak gitu. Enggak Prof, ini kan lain. Ya maksudnya politik gitu, enggak lah saya bilang. Saya ada ampun dengan politik ini, saya bilang gitu. Ya, karena saya udah pernah nyalek gitu ya, gara-gara nyalek saya keluar dari UI gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah yang begitu saya jadi makin matang lah gitu ya. Nah setelah kita olah begini, yang tadinya kita sangka beda, ternyata orangnya sama. Sahabat saya ya, Prof. Beni Mutiara. Ilustrasinya seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi ganti aja foto 2 orang ini menjadi ijazah yang satu sebagai baseline-nya, satu yang dicurigain pembanding. Selesai kan? Tapi kan
Kalau itu selesai, nggak ada lagi orang pemasukannya dari TikTok ya, dari YouTube, dari talk show gitu kan. Itu kan duit semua, ya. Oke, mungkin itu yang saya mau sampaikan. Terakhir pesannya itu gini, ini nanti slide-nya udah dibagikan ya kemarin ya. Nah ini yang saya mau Bapak Ibu, ini ya contoh sketcher diagram saya nih, ini multidimensi nih. Ini bukan saya kanvas, bukan saya ini ya. Ini hasil komputasi, sketcher diagram, langsung disuggest nih ada berapa klaster. Saya olah, ya dapat dendrogram, dapat gradien maksimumnya, turunan pertama kalkulus, ya dapat kita jumlah klaster yang, ini yang saya bilang tadi mahasiswa tadi ya, dapat profil masing-masing mahasiswa sehingga kita bisa intervensi yang sifatnya lebih personal, gitu ya. Nah, terakhir Bapak Ibu, di kesimpulan ini, mana dia kesimpulan saya kemarin ya? Yang ini ya. Ini saya suka nih pepatah Cina. Ya, kita ikut seminar begini, saya dengar keluar dari ruangan ini ya, saya lupa apa yang saya dengar gitu ya. Ya kan? Nah, kemudian saya lihat tadi ada contoh-contoh, mudah-mudahan masih ingat lah, ada gambar-gambar peta saya, ada gambar-gambar foto orang begitu ya. Tapi yang kita harapkan itu setelah Bapak Ibu mendengar, melihat, kerjakan. Ya, apalagi ini tahun ajaran baru, integrasikan ya Tridharma tadi, update materi ajar kita itu dari hasil-hasil penelitian, ya pasti Bapak Ibu ingat. Saya juga sharing kemarin, pertama kali saya mengambil pelajaran sistem informasi tahun 88-89 di Amerika. Sampai sekarang ini nih langkah-langkah detail saya membangun sistem informasi itu, case study-nya itu tempat penitipan anak ya, daycare ya istilahnya ya. Sampai sekarang saya masih ingat. Karena kita cuma 3 minggu di dalam kelas, 2 minggu di lapangan, 1 minggu berikutnya dalam kelas, ya 2 minggunya lagi di lapangan, sampai 1 semester 16 minggu, sama standarnya dengan kita, 16 minggu. Kita 3 minggu terakhir itu presentasi, final project, yang duluan selesai, duluan presentasi, yang belakangan minggu terakhir, ya jadi itu sistemnya. Ya. Teman yang lain ngambil kasus yang lain, tapi kasus kami waktu itu adalah penitipan anak. Jadi itulah yang sebenarnya namanya OBE, outcome based education, outcome. Nah kritikan saya ke otokritik lah ya untuk teman-teman gitu, untuk saya juga. Kita ngajarin sesuatu, tapi kita gak pernah mengimplementasikan sesuatu itu. Gimana kita tahu gunanya apa? Saya jadi korban ya, anak saya arsitek UI, itu gak lulus-lulus. UI ini, saya di UI waktu itu masih. Dia arsitek. Saya tanya, kok orang dah lulus kamu belum? Masih ada satu pelajaran nyangkut Pak kata. Apa? Kalkulus. Astaga. Saya bilang, kenapa kamu? Gak ada hubungannya Pak dengan arsitek. Oh lala, saya pikir ya. Akhirnya saya ajarin apa artinya turunan pertama, apa artinya integral lipat 1, lipat 2 gitu ya. Apa kaitannya dengan arsitek, baru dia semangat. Ya, dan dia semangat gitu pun akhirnya cuma dapat C. Lumayan lah ya. Lulus dia. Nah jangan-jangan anak saya loh itu karena saya proaktif kan. Coba kalau enggak, dia diam-diam aja tuh. Masa ini aja enggak lulus. Dan temannya juga banyak yang enggak lulus katanya. Cuman dia seperti saya enggak mau nyontek. Teman yang lain nyontek, Pak pokoknya lulus. Aku masih mau belajar. Enggak lulus-lulus, karena dikasih soal case begitu. Kemiringan apa segala macam ya. Kelengkungan, misalnya kalau jembatan itu Bapak Ibu. Ya, itu belokannya itu kalkulus itu, ya. Tangen terbesarnya, tangen ya turunan pertama, 0. Jadi kalau kita melebihi itu, siapapun yang nanti ke sana pasti sering kecelakaan. Ya, kalkulus. Ya, mungkin kalau lihat yang agak serem itu, yang di Lenteng Agung ya, yang putar balik, kan ada 2, gitu ya. Itu tajam banget, itu karena terpaksa itu. Jadi makanya orang di sana pelan-pelan. Kalau mau kebut-kebutan di sana udah habis dah.
Nah, itu kan tajam banget gitu ya. Tapak kuda gitu ya. Nah, itu karena memang harusnya dikasih peringatan di situ, kecepatannya cuma sekian gitu ya. Itu kalkulus semua interpretasinya. Nah, saya jelaskan begitu ke anak saya, baru dia lulus ya, lanjut dia ke London, sekarang dia di Bali begitu. Alhamdulillah. Kalau enggak, aduh udah gimana saya ngajarin begini ya, untuk ngajar itu harus tahu artinya segala macam, yang jadi korban malah saya sendiri gitu. Ya, jadi artinya apa Bapak Ibu? Jangan-jangan yang kita ajarkan ini juga mahasiswa kita jadi korban kita begitu ya. Nggak ngerti dia. Dan dia nggak lulus-lulus. Ujian kita serang lagi. Di mana letak keterbaruannya gitu ya. Novelty-nya di mana ya. Masalah aja. Ya, what is the problem? Signifikan nggak? Problem ini problem kamu atau problem orang banyak begitu ya. Udah. Nanti dia pintar sendiri itu ya. Sering kali ya kayak saya begini, mungkin ada teman-teman saya di sini. Saya lulus IPB itu susah banget ya. IPK saya itu 2, alhamdulillah gitu ya. Benar, ini true story. Mungkin siapa ya seangkatan saya kemarin ada. Itu sampai Pak Andi Hakim, kan kita punya marga ya. Dia itu menyuruh saya jadi dosen di IPB. Waktu saya bilang IPK saya nggak cukup, dia kayak disambar petir begitu, kaget dia. Dia pikir saya ini pinter gitu mungkin karena saya berani, karena waktu itu saya aktivis ya, jadi ngomong sama dia berani begitu. Saya bilang IPK saya nggak sampai Bapak, saya bilang kaget ya. Diam dia dulu, itu kita jalan pagi. Tapi dia otaknya jalan lagi diam gitu, langsung disuruhnya saya jadi dosen di Politeknik. Kebetulan waktu itu nggak ada orang yang mau jadi dosen di Politeknik. Jadi orang yang paling rugi dulu jadi dosen adalah orang yang mau jadi dosen di Politeknik. Nah saya masuk di situ. Nomor kepegawaian saya, ASN saya itu Politeknik IPB. Nah, kelebihan saya untuk ke Amerika itu bukan IPK yang dicari Bapak Ibu. Apa? Dulu TOEFL. Ya, alhamdulillah saya sekali tembak hampir 600 itu dulu nilainya ya. Orang lain 600 tapi 2 kali 300 tambah 300 begitu. Nah, yang kedua GRE namanya, matematik sederhana. Nah, dari kecil saya udah suka berhitung. Ya pelajaran andalan saya itu hanya berhitung aja. 2 tambah 2, 4, ya cepat itu. Apalagi kalau pakai kalimat. Nah ujian kalimat, ibu kasih uang 100 rupiah, saya disuruh beli gula, kopi segala macam, berapa kembaliannya, nah, itu kalimat. Cepat saya ngitungnya seperti itu. Karena memang dulu kerjaan saya begitu gitu ya. Lulus. Yang lainnya susah setengah mati karena belajarnya kalkulus, integral begitu. Enggak ditanya di dalam GRE ya. Enggak ditanya benar. Saya duluan berangkat ke Amerika. Saya duluan doktor, saya duluan profesor. Baru saya lapor ke Pak Andi Hakim sebelum dia meninggal. Wah senang sekali dia. Ya, karena dia selalu bilang traumatiknya dia itu setiap kali ada alumni IPB datang ke dia, pekerjaannya tidak sesuai dengan bidang ilmunya. Ya, maka IPB itu kepanjangannya apa? Institut Fleksibel Banget. Ya. Ini nih, alumni ya, IPB itu Institut Fleksibel Banget. Ya, jadi waktu saya lulus bidang komputer begitu, Pak Andi senang sekali. Saking senangnya, dia titipkan anaknya 5 tahun ke saya untuk kerja di UI. Ya, dan anaknya itu tuh, semua yang positif ada sama Pak Andi Hakim, negatif itu ada sama anaknya. Gitu ya. Nah itu dikasih ke saya ujiannya gitu ya. Karena saya dikasih kemudahan oleh Pak Andi Hakim pergi ke luar negeri dulu. Hanya surat. Sekembali kamu dari Amerika, langsung masuk ke IPB lagi katanya. Kalau dulu kan ada surat apa gitu ya, izin gitu ya. Saya sulit tangan, saya pegang gitu. Pulang, ya, terbata-bata saya lulus. Akhirnya balasannya yaitu tadi, anaknya saya didik 5 tahun kerja di UI. Nah waktu itu kerjanya fleksibel banget ya. Mau datang jam 10 silahkan. Tapi saya outcome oriented. Kamu selesaikan ini, kamu selesaikan ini. Ada cerita yang menarik nih, mungkin ada baiknya saya ceritakan, ini bagus ya. Pak Andi Hakim itu, ini bukan aib ya. Dia itu boleh dikatakan nggak pernah ngomong sama anak laki-lakinya. Karena lain lah begitu ya. Nah, waktu anaknya kerja sama saya, salah satu kerjaan kita ngumpulkan data primer, survei. Ya, proyek kita survei. Biasalah ya. Buat instrumen survei kan nggak pernah belajar kita ya. Kita buat sendiri, cari dalam segala, kita buatlah.
dapat datanya. Begitu kita dapat datanya, bingung mau mentabulasikannya. Bisa kita tabulasikan, bingung kita mau mengolahnya. Pak Andi Hakim tuh kita tahu pinter dia. Anaknya kita suruh, ini gak ada yang bisa kita mengerjakannya, menyelesaikannya kecuali ini ayahmu, saya bilang gitu kan. Dengan berhati, pergilah dia ke ayahnya, dia kasih setumpuk kertas itu. Selesai dibuat Pak Andi, dan Pak Andi itu senang. Kenapa? Baru pertama kali dia berkomunikasi sama anaknya mengenai bidang ilmunya. True story. Luar biasa, coba. Ya, kan sering ada itu orang tua nggak bisa ngomong sama anaknya gitu. Ya, kalau ngomong kita sedikit anak marah gitu kan. Waduh. Nah, Pak Andi Hakim udah. Wah, senang. Kami lebih senang lagi. Kenapa? Laporan proyek selesai. Duit banyak. Zaman itu kan duit banyak tuh. Aduh, luar biasa. Ya, begitu 5 tahun berubah dia. Berubah karena di UI lingkungannya gini, yang biasanya dia merokok di ruangan jadi nggak merokok gitu ya. Yang biasanya datang jam 10, jam 8 udah datang gitu ya. Teratur dan akhirnya dia kerja di suatu tempat yang bagus sekali. Ya, jadi artinya ya the moral of the story gitu, lingkungan ini harus kita ciptakan. Jadi kalau kita mau menciptakan kolaborasi riset internasional, ciptakan dulu iklimnya di sini, kerjasama, buat kelompok-kelompok, ya unggul dulu di lokal, ya di tengah-tengah kesibukan kita ini. Kalau kita udah unggul di lokal, go nasional, udah nasional, baru kita go internasional. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.